Capek guys, capek banget. Ngejar target, lembur mulu, isi pikiran tuh cuman duit, duit, duit. Uangnya kekumpul sedikit tapi hatinya malah kayak kosong melompong. Blank. Kayak kamu udah lari maraton tapi finish line-nya hilang. Habis tenaga tapi ngerasa aku rugi. Kita dikasih tahu dunia, ngejar sukses bro, kamu harus kaya, kamu harus tajir. Tapi kok ya resepnya itu mulu dan bikin kita burnout. Hari ini kita bakal bahas satu rahasia yang sering banget kita lewatin. Bukan soal how to be successful, tapi who you're working for. Siapakah itu? Simak sampai habis karena ini bakal ubah cara kamu ngelihat kerja dan hidup. Beneran, no joke. Aku ngerti perasaan kamu, kita tuh dari kecil didoktrin. Sekolah yang bagus, dapat kerja di perusahaan bonafit, gaji gede, naik pangkat, punya rumah dan mobil mewah. Itu semua standard package kesuksesan. Dan itu sah-sah aja, gak ada yang salah guys. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di motivasinya. Ketika motivasi utama kita cuma satu, uang, ketika kita ngejar itu doang, hidup kita jadi kayak hamster di roda. Lari-lari, capek, tapi diem di tempat yang sama. Kamu bakal ngerasa, aku kerja cuma buat bayar tagihan. Hari Senin adalah siksaan, Jumat adalah penyelamat. Pekerjaanku gak ada artinya, yang penting gajinya. Sounds familiar? Ini yang bikin kita burnout guys, karena kita cuma ngasih, tapi jarang dapat isi yang benar-benar memuaskan. Uang bisa beli barang, tapi gak bisa beli kepuasan batin yang mendalam. Akhirnya kita ngejar lebih banyak uang. Tapi itu kayak nimbun air di ember bocor, ya rugilah. Bayangin kamu punya seorang anak, kamu suruh dia bersih-bersih kamar. Kalau motivasinya cuma beresin kamar, nanti papa kasih uang jajan ekstra, apa yang terjadi? Dia akan kerjain dengan cepat, mungkin asal-asalan, sembunyiin barang-barangnya di kolong tempat tidur, yang penting kamarnya kelihatan bersih. Tapi kalau kamu ajarin dia, nah kamar yang sudah bersih itu bikin kita sehat dan nyaman. Ini adalah tanggung jawab kita merawat yang sudah Tuhan kasih. Dan dia melakukannya dengan rasa tanggung jawab. Hasilnya akan beda. Dia akan lebih teliti, lebih hati-hati, dan yang dia cari bukan cuma uang jajan, tapi membuat orang tuanya bangga. Sama kayak kita, kerja cuma untuk uang jajan akan bikin kita kerja asal-asalan secara spiritual. Tapi kerja untuk membuat bapak kita bangga, itu mengubah segalanya. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Yuk kita explore bareng supaya semuanya lebih jelas dan kita bisa tampil beda. Check this out. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba kamu resapi kata-katanya. Bukan kalau kamu lagi di tempat ibadah atau lagi baca buku-buku rohani nih. Tapi apapun yang kamu perbuat, itu artinya lagi ngetik laporan, buat itu untuk Tuhan. Lagi jualan online, buat itu untuk Tuhan. Lagi nyapu lantai, ngajar anak, bahkan lagi bikin video, buatlah itu untuk Tuhan. Bos kamu bukan si bos galak di kantor. Klien kamu bukan si klien yang nyebelin. Bos kamu yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dan ini mengubah segalanya. Tiba-tiba kerjaan yang biasa aja jadi punya nilai eternal. Kamu gak lagi cari pujian dari atasan, tapi dari Tuhan. Kamu gak lagi kerja asal-asalan karena gak ada yang lihat. Karena lagi pula, Tuhan selalu melihatnya, iya kan? Lalu yang kedua, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Ini dia kunci prioritas. Dunia bilang, cari uang dulu, nanti kamu bisa cari Tuhan pas kamu udah pensiun. Tapi firman Tuhan bilang sebaliknya. Urutannya jangan sampai kebalik ya guys. Cari Tuhan dulu, jadikan dia yang utama. Hidup buat memuliakan dia. Lalu apa janjinya? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan janji jadi kayak raya secara instan ya, tapi ini janji penyertaan dan pemeliharaan. Tuhan akan kasih kita apa yang kita butuhkan, pas waktunya, dan seringkali jauh lebih dari yang kita bayangin. Asalkan motivasi utama kita udah benar, bukan uang, tapi kemuliaan Tuhan. Ini kayak nge-charge HP guys, kalau baterai kamu 1%, kamu gak bisa ngapa-ngapain kan? Hidup kita juga gitu. Kalau spiritual battery kita low karena kita cuma fokus ngejar dunia, ya kita bakalan gampang burn out, capek, dan frustasi. Tapi dengan narik colokan tujuan hidup kita dari dunia ke kerajaan Allah,
Kita lagi nge-charge diri kita dengan sumber daya yang lain, sumber daya ilahi yang gak akan pernah habis. Baru setelah kita fully charge secara spiritual, kita bisa berfungsi dengan maksimal. Dan aplikasi-aplikasi berkat duniawi itu akan ditambahkan sebagai bonus. Nah, teorinya udah jelas, kita kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi prakteknya gimana sih? Nih, aku kasih step-step yang bisa kamu ikutin dari sekarang sampai seterusnya. Yang pertama, ganti mindset dari work for paycheck ke work for worship. Setiap kamu mau berangkat kerja, ucapin dalam hati, Tuhan, hari ini aku mau kerja untukmu. Aku mau kasih yang terbaik buatmu, lewat talenta dan skill yang engkau kasih. Ini aja udah bikin hati kamu lebih ringan. Kerjaan kamu jadi bentuk ibadah, bentuk penyembahan. Yang kedua, cari misi dalam tugas kamu. Kamu kerja sebagai apapun, cari nilainya di mata Tuhan. Kamu pelayan, kasih senyuman dan pelayanan yang manis itu bisa jadi terang loh. Kamu akuntan, kerjain laporan dengan jujur, itu memuliakan Tuhan. Kamu orang tua yang di rumah, mengasuh anak dengan sabar dan bijak itu pelayanan yang mulia banget. Intinya gak ada pekerjaan yang kecil di mata Tuhan ketika dilakukan dengan hati untuk Dia. Yang ketiga, ketika hadapi tantangan dan drama di kantor, pas atasan kamu nyebelin atau rekan kerja nyakitin, ingat, kamu lagi kerja buat siapa? Bukan buat mereka, tapi buat Tuhan. Jadi respons kamu beda, daripada jelekin orang dan ngegosip, kamu memilih untuk diam, berdoa, atau malah kasih respon yang baik. Ini susah, I know, tapi ini yang bikin kita beda dan bikin nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, soal uang, percayakan sama Tuhan. Ini bagian yang paling susah. Kita takut kalau fokusnya ke Tuhan, gimana dengan duitnya? Nah, ini ujian imannya. Percaya nggak sama janji Tuhan sebelumnya? Ketika kamu setia dan kerja dengan luar biasa untuk Tuhan, Dia yang urus rezeki kamu. Bukan berarti kamu pasif, kamu tetap kerja keras. Tapi beban cari duit itu kamu lepaskan ke Dia. Hasil akhirnya adalah urusan Dia. Tugas kamu adalah setia dan berkarya dengan segenap hati. Bayangkan uang itu seperti bayangan. Coba kejar bayangan kamu sendiri. Kamu gak akan pernah bisa menangkapnya. Tapi mulai jalan ke arah yang benar di bawah terang matahari. Bayangan itu akan ngikutin kamu dengan sendirinya. Uang adalah bayangan. Dan terang matahari itu adalah kerajaan Allah. Berhentilah mengejar bayangan dan fokuslah berjalan menuju terang itu. Maka nanti berkat yang lebih besar akan ngikutin kamu, bukan kamu yang ngejar berkat itu. Coba tanya sama diri sendiri, selama ini kerja buat siapa sih? Buat uang, pengakuan orang, atau benar-benar buat Tuhan? Share video ini ke teman kamu yang lagi struggle sampai benar-benar burn out atau yang lagi cari arti dari kerja keras mereka. Siapa tahu video ini jawaban buat mereka.